adik-adik ya. Jam berapa bangun tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita semua dihadirkan di ruangan ini di Pondok Nurul Salam. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak pernah bisa dihitung oleh manusia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita syukuri bersama-sama. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada saatnya nanti beliau akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Yang kami hormati Kak Warcap Oku Timur, Kak Wakimin SPD MM, Kak Mabdigus, Kakak Makinuddin. Kalau di sini dipanggil Pak Kiai, tapi kalau dalam pramuka tetap kakak. Tidak memandang usia, siapa yang lebih tua adalah kakak, lebih muda adalah adik. Ketua Yayasan Pondok Nurul Salam, seluruh pelatih, anggota Warcap yang hadir, kepala desa, Pak Camat yang sempat hadir, para segenap seluruh peserta KMD yang insya Allah kita semua yang hadir di dalam ruangan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, saya pertama mohon maaf tadi Kak Makin bilang bahwa kalau pramuka itu tidak jauh dari disiplin. Sebenarnya disiplin itu mau jadi apapun kita, disiplin tetap nomor satu. Insya Allah dari disiplin itulah semua akan dimulai kesuksesan. Tapi mohon maaf tadi jadwalnya jam 9, Kak Wakimin, Kak Makin, saya datangnya hampir jam 10. Karena pagi hari ini kebetulan Pak Bupati sedang di luar kota. Dari pagi tadi saya harus ke kantor dulu. Nanti pun setelah acara ini nggak bisa ikut sampai selesai membuka, terus nanti geser lagi. Alhamdulillah, yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir batin pada kita semua. Mohon maaf terlambatannya tadi. Bapak Ibu, adik-adik khususnya KMP. Apa sih KMP tadi? Kursus Mahir Dasar. Padahal adik-adik semua yang hadir di sini sudah mahir semua sebenarnya. Tapi hari ini kita dikumpulkan ada kegiatan kursus Mahir Dasar. Sudah 11 kali Nurul Salam melakukan ini, dan alhamdulillah sukses semua berkat Kak Warcapnya Pak Wakimin, Kak Wakimin. Sebenarnya Kak Wakimin ini Pak Makin sudah berbicara dengan saya terlebih dahulu kemarin terkait pensiun beliau di Warcap atau tidak bisa menjabatnya lagi. Tapi saya pikir kemarin dan hari ini saya pikir juga disengaja saya disuruh datang ke sini oleh Pak Wakim ini. Seperti dikondisikan. Jadi ngurusin pramuka itu nggak gampang loh. Yang diurusin banyak dan urusannya sangat banyak sekali. Cuman saya nggak ngomong pramukanya lah,
kita keluar dari pramuka. Pramuka tadi Pak Makin sudah cerita ada hubungannya dengan agama, ada dengan sifat-sifat. Tapi di awal terbentuknya sejarah terbentuknya pramuka, ada yang tahu nggak ceritanya seperti apa? Sejarah terbentuknya pramuka dunia. Jadi yang mendirikan asosiasi atau himpunan pramuka itu adalah seorang tentara waktu itu, kalau nggak salah di Inggris, kalau nggak salah. Dia mengadakan perkemahan dengan jumlah pesertanya cowok 12 orang, kalau nggak salah. Dan pada saat itu masih zaman perang. Jadi pramuka ini lahir di zaman perang dunia kedua kalau nggak salah. Bukan kayak sekarang pramuka ini enak, tinggal berangkat dari rumah pakai hasduk segala macam, bajunya pun bersih. Pramuka pada waktu itu ya di zaman perang hampir sama ceritanya dengan ikatan dokter atau kesehatan. Itu lahirnya juga di zaman perang. Jadi bersyukurlah kalian, pramuka ini di zaman sekarang sudah sangat modern sekali. Tenda sekarang kalau peserta perkemahan masih lah tendanya, tapi kalau sudah beliau para kakak-kakaknya ini tendanya sudah bagus-bagus. Nah, yang ingin saya tekankan adalah dalam pramuka ada satu, kita diajarkan untuk cinta tanah air, menolong terhadap sesama hidup. Dari sisi agama itu hablum minan nas bahasanya. Jadi manusia itu butuh orang lain, dan manusia butuh dengan lingkungan. Jadi pramuka itu memang hadir juga sebagai terusan dari ayat Al-Quran, perintah Allah, tapi juga kadang kita nggak mau tahu artinya. Yang penting ikut pramuka. Kenapa ikut pramuka? Pak, cewek yang saya senangi juga ikut pramuka, siapa tahu dapat gitu. Ada yang kayak gitu. Coba tunjuk tangan. Ikut pramuka karena sang idolanya juga ikut. Ada? Nggak ada. Nggak percaya. Ada yang ikut pramuka, ya Pak, karena teman akrab saya juga ikut. Alasan apapun kita ikut pramuka nggak jadi masalah bagi saya. Tetapi ketika adik-adik masuk dalam pramuka terus mendalaminya, akhirnya cinta dengan pramuka, itu yang kami harapkan sebagai kakak-kakak kalian ini. Saya dulu pramuka saya ikut Saka Bahari, senang. Ada yang ikut Saka itu? Ada nggak? Saka Bayangkara ada? Belum ya ini? Saka Bahari, saya dulu SMA. Senang kalau anak sekolah ikut pramuka, apalagi dapat tugas keluar dari sekolah, senang. Kenapa? Nggak belajar, izin dengan gurunya. Mau kemana? Pramuka. Senang. Dan pasti nggak mungkin nggak diizinkan. Pasti diizinkan. Pramuka itu menyenangkan kalau kita mau ngerasanya menyenangkan. Gini loh, orang hidup itu kalau mau dibuat susah ya susah terus, kalau mau dibuat senang ya bisa senang terus. Kalau kita menganggap sesuatu itu dengan nilai positif, insya Allah enak mikirnya. Saya ingat seorang kiai besar, Kiai Gus Dur namanya, Gus Dur. Di dunia ini cuma ada dua masalah sebenarnya. Orang hidup itu masalahnya cuma dua. Yang pertama apa? Masalah yang sudah kita ketahui. Ada, misalnya masalah yang sudah diketahui itu cowok misalnya masih bujang,
dia tahu diri, oh saya ini pas-pasan, muka pas-pasan, segala pas-pasan, nggak mungkin dapat cewek cantik. Itu masalah yang kita ketahui. Apa kata Gus Dur? Kalau masalahnya sudah diketahui, ya nggak usah dipikir. Oh, sudah tahu kok dipikir, kan sudah tahu, ya nggak usah dipikirin. Jadi kalau punya masalah dan masalahnya sudah kita tahu, nggak usah dipikirin. Itulah yang kadang buat repot manusia. Kedua, masalah yang belum kita ketahui. Apa contohnya? Oh, nanti saya mungkin 10 tahun yang akan datang saya akan punya istri cantik dengan kriteria seperti ini. Atau saya bayangannya saya 10 tahun yang akan datang saya akan punya rumah mewah, istri 4, mobil 10. Ya bebas. Karena kenapa? Mimpi, kita belum tahu. Untuk hal-hal yang belum kita ketahui, masalah-masalah yang belum kita ketahui, ya nggak usah dipikir. Loh, kita belum jalaninya kok mau mikir duluan. Itu yang buat orang kadang tidak mau bergerak atau apa? Tidak mau move on karena sudah takut duluan. Nanti kalau saya ikut pramuka gimana ya? Saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya nggak ikut. Jadi masalah di dunia ini cuma dua, masalah yang sudah kita ketahui dan masalah yang belum kita ketahui. Dan solusinya cuma satu, apa? Nggak usah dipikirin. Gitu aja kok repot. Yang buat repot manusia, ya manusia itu sendiri. Apa sekarang masalah? Kadang masalah gampang itu malah dibuat ribet sama manusia. Itulah ciri-ciri manusia. Kalau ada yang susah, ngapa dibuat gampang? Bukan kebalikannya. Cuman mohon maaf, di zaman yang seperti sudah sekarang ini, semua serba digital, manusia semakin pintar, ilmu mudah sekali didapat dari berbagai sumber, internet segala macam. Mencari orang pintar banyak, tapi mencari orang baik susah. Kenapa? Rata-rata orang baik zaman sekarang pasti tidak punya teman. Kenapa? Pasti tersingkirkan. Oh, nggak percaya Pak Waku, apa Kak Yuda. Nanti kalian merasakan ini lah contohnya. Beliau-beliau ini sudah bagaimana merasakan indahnya kehidupan dengan problematika. Kalau adik-adik sekarang kuncinya cukup itu, cukup tidak perlu memikirkan hal yang sudah diketahui, tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum diketahui. Cukup niatkan dan jalankan saja. Biarlah proses berjalan, hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Manusia tugasnya cuma berusaha sebaik mungkin. Seperti hari ini saya diminta untuk menggantikan beliau, padahal beliau belum habis Pak Wakimin. Saya diminta untuk menggantikan beliau. Gimana jawaban saya? Ya nanti saja. Yang jelas tidak ada niatan saya untuk menggantikan Pak Wakimin. Tetapi kalau kawan-kawan menginginkan atau menunjuk saya, insya Allah kita jalan bareng-bareng. Jadi manusia, adik-adik, saya cuma titip kepada adik-adik semua, cinta tanah air tadi nggak usah dijelaskan. Terus peduli terhadap sesama, kayaknya Desa Dharma itu, cinta alam dan kasih sayang terhadap manusia. Jalankan itu saja. Karena kenapa zaman sekarang ini banyak orang yang lupa terhadap alamnya, sehingga iklim di dunia ini sudah mulai nggak jelas. Hal-hal yang sepele di sekitar kita, ayo kita buka hati kita.
Kadang kita sudah lupa dengan alam, padahal kita bisa hidup sampai detik ini karena bantuan alam. Mohon maaf, jangan merasa bahwa manusia ini bisa hidup tanpa alam, nggak mungkin. Manusia yang pertama turun ke bumi, siapapun itu, orang yang hidup di bumi pasti punya interaksi dengan alam. Mau makan dari alam, apapun, buat rumah dari alam. Tapi zaman sekarang kita sudah mulai lupa dengan alam, kita tinggalkan alam, sehingga banyak kerusakan yang terjadi. Banjir yang sepele saja sekitar rumah kita, kalau kotor selokan sekarang musim hujan, ya dibersihkan, sepele. Alah Pak, paling itu nanti nggak dibersihkan juga, banjirnya cuma ngecembeng itu apa ya bahasa Indonesia, cuma di situ saja tergenang. Melihat pohon yang sudah mulai rindang, anginnya sekarang sedang kencang-kencangnya, hujan sedang kencang-kencangnya. Mari kita ajak teman-teman kita kurangi dahannya, sayangi alam kita. Karena apakah alam bisa ngamuk dengan kita? Bisa. Selesai kita kalau alam sudah ngamuk dengan manusia. Beberapa riwayat cerita Nabi dan Rasul sering kali kita temui gunung mau marah terhadap manusia. Sekarang terjadi, Gunung Merapi marah, cuma mengeluarkan asap loh, selesai manusia. Laut kirimkan ombaknya, tsunami, selesai manusia. Bumi ini dia batuk, getar, terus belah tanahnya, selesai manusia. Kalau alam sudah mulai marah dengan manusia, kita nggak akan bisa tanya. Kalau orang marah dengan kita bisa tanya, salah saya apa tuh kok kamu marah, mendiamkan saya. Kalau alam yang marah nggak bisa kita mau tanya. Lagunya Ebit G.A.D, tanyakan pada rumput yang bergoyang, nggak ada jawabannya. Dan kita sebenarnya tahu, karena kita sudah nggak terlalu sayang dengan alam kita. Saya mengajak adik-adik semua, yuk sayangi alam kita, gotong royong lah. Nanti setelah ini kegiatan dilanjutkan semuanya, saya harapkan adik-adik bisa mengikuti kegiatan ini dengan sangat serius, sehingga nanti ilmu yang didapat dari sini bisa ditularkan kepada adik-adik kita di bawah tingkat kita. Di situ ada leadership, bagaimana kawan-kawan menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu mudah, tapi capek. Kenapa? Leader itu, pimpinan pasti selalu disalahkan. Yang salah anak buah, seorang pemimpin yang hebat siap saya yang salah. Jadi adik-adik, kalian adalah pimpinan, kalian adalah pemimpin bagi diri kalian masing-masing. Siapa tahu nanti ke depan kalian menjadi pimpinan yang lebih besar, dengan wilayah yang lebih luas, bisa mengayomi orang-orang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tetap izin nanti setelah ini saya nggak bisa ikut acara sampai selesai, saya harus geser ke tempat lain. Pokoknya itu tadi Gus Dur sudah bilang, kalian ingat itu aja. Masalah yang sudah kalian ketahui nggak usah dipikir, masalah yang belum kalian ketahui nggak usah dipikir juga. Itu aja, nggak usah repot orang itu, ya. Karena kalian tugasnya sekarang adalah belajar, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jangan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan kesepakatan kita semua yang hadir di ruangan ini, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar ke-11 Pondok Pesantren Modern Nurul Salam Situgede, 19 Desember 2024. Dengan ini saya nyatakan untuk dimulai.
kalau saya zaman kecil dulu salah tepuk pramuka itu ya malu. Terima kasih, mohon maaf kalau penyampaian saya Pak Wakimin, Pak Makinuddin, ngalor ngidul ngetan ngulon atas bawah samping kanan kiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua. Yang baik mari kita ambil, yang buruk ya tinggalkan saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf setelah ini saya harus bergeser. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bendera khusus dilanjutkan dengan pemasangan tanda peserta khusus dan jabatan aparat khusus. Setelah ini